Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi, dan sarana diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan informasi dan berita terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang izin sudah mati, perusahaan pasir laut diundang ikuti sosialisasi PP nomor 26 tahun 2023. Ada apa ini? Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Izin usaha sudah mati, perusahaan pasir laut diundang ikuti sosialisasi PP nomor 26 tahun 2023. Ada apa ini? Beredar surat Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut nomor B.2023 garing DJPRL.2 garing TU.330 garing 7 angka rum garing 2023 tanggal 18 Juli tahun 2023 bersifat biasa perihal undangan sosialisasi dan konsultasi publik. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya sosialisasi peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dan sosialisasi rencana peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang peraturan pelaksana PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, maka kami mengundang Bapak Ibu hadir dalam acara sosialisasi dan konsultasi publik tersebut yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juli tahun 2023 bertempat di Hotel Best Western Pambil Batam. Lalu terdapat lampiran surat yang berisikan daftar nama kantor instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta berupa nama-nama puluhan perusahaan tambang pasir laut yang terdaftar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Ada hal yang sangat luar biasa dengan daftar peserta tamu undangan yang akan hadir di acara sosialisasi ini. Jika untuk instansi pemerintah, kalangan akademis, serta lembaga swadaya masyarakat yang diundang, itu sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi yang menjadi permasalahan besar ketika Kementerian Kelautan mengundang perusahaan tambang pasir laut yang izin usahanya sudah mati berpuluh-puluh tahun, tentu akan menjadi pertanyaan besar. Apa kepentingannya untuk urusan sedimentasi di laut? Bukankah acara ini untuk mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan sedimentasi di laut? Yang pada intinya pemerintah akan menjabarkan apa itu sedimentasi di laut, dampaknya apa, bagaimana upaya pencegahan, dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengelola hasil sedimentasi di laut itu. Apakah harus dimanfaatkan untuk kepentingan dalam negeri, ataukah diekspor ke luar negeri, dan bagaimana ketentuan-perantuan teknis untuk mengekspor hasil sedimentasi di laut itu? Maka yang harus diundang adalah perusahaan tambang pasir laut yang izin usahanya masih hidup, ataupun semua pihak harus diundang, baik perusahaan yang izin usahanya masih hidup maupun perusahaan tambang yang izin usahanya sudah mati, untuk memperlihatkan adanya transparansi publik dari pemerintah. Dan reaksi keras dari beberapa pengusaha pasir laut yang sudah mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah untuk mendapatkan izin tambang pasir laut. Menurut mereka yang tidak mau disebutkan namanya, sudah ada tanda-tanda oknum Kementerian Kelautan dan Perikanan dijadikan tameng para mafia pemilik modal dari Jakarta untuk menguasai tata niaga ekspor pasir laut dari Selat Melaka, Provinsi Kepulauan Riau.
Mereka para pengusaha tambang pasir laut sudah memiliki data akurat siapa pejabat dalam kabinet Presiden Jokowi yang menjadi mastermind operasional ekspor pasir laut ke Singapura. Menurut mereka, skenario sosialisasi yang dilakukan Kementerian Kelautan seperti ini membuat mereka semakin yakin bahwa elit pemerintah pusat yang akan menguasai tata niaga ekspor pasir laut dari Provinsi Kepulauan Riau ke Singapura, dan kami para pengusaha tambang pasir laut ini akan tetap berpegang kepada izin tambang pasir laut yang sudah kami miliki, karena jika berbicara hak sesuai dengan ketentuan peraturan, kami para pengusaha yang sudah memiliki izin memiliki hak untuk mengelola sumber daya pasir laut yang berada dalam wilayah izin kami. Siapapun tidak boleh melakukan aktivitas apapun di dalam izin kami. Dan ketika M2TP melakukan satu investigasi, benar saja sebagian besar perusahaan yang diundang dalam acara sosialisasi peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 nanti adalah mereka para pemilik perusahaan tambang pasir laut yang sudah mati dan tidak memperpanjang izinnya bahkan sudah puluhan tahun. Lalu kita akan tetap memantau bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 ini. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar bagi beberapa pemilik perusahaan tambang pasir laut di Provinsi Kepulauan Riau. Menurut mereka, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus lebih fair, lebih terbuka sebelum melakukan sosialisasi. Karena hal ini menyangkut pengelolaan ruang laut. Sudah ada titik-titik peruntukan ruang laut yang diatur dalam undang-undang, di mana dalam konteks peruntukan tersebut tidak dapat dipungkiri ada hak-hak pengusaha pasir laut yang izinnya masih hidup dan harus dihormati oleh siapapun. Jangan Kementerian Kelautan dan Perikanan asal undang saja, apalagi undang pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan apapun. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus undang semua perusahaan, semua pihak, dan buka semua data peta lokasi pengerukan daerah sedimentasi, biar akan ketahuan dan menjadi lebih jelas mana daerah alur perairan dan yang mana lokasi izin tambang pasir laut milik pihak swasta. Jangan asal-asalan melakukan pengerukan dan mengangkut pasir lalu ekspor ke Singapura tanpa menghargai izin pihak swasta yang sudah terdaftar. Jika hal ini sampai terjadi, akan menimbulkan permasalahan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.